Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Para pemirsa dan sahabat beriman dimanapun berada, alhamdulillah kita berjumpa lagi di Ustadz Danu Official Channel. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Di video kali ini kita akan ngaji lagi bersama guru kita semua, Pak Ustadz Danu. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam Pak Tom. Amin ya rabbal alamin. Para pemirsa dan sahabat beriman dimanapun berada, kali ini kajian kita masih tentang keluarga yang nanti akan kami tanyakan kepada guru kita Pak Ustadz Danu. Pak Ustadz, jika seorang anak atau beberapa anak yang tidak betah di rumah ya, itu datang kerja, kadang-kadang belum pulang kerja nggak ke rumah langsung ngeluyur misalnya gitu Pak Ustadz, nggak betah lah, itu bagaimana Pak Ustadz penjelasannya ini Pak Ustadz supaya ya keluarga itu bisa menjadi yang sakinah, kira-kira seperti itu Pak Ustadz. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin ya rabbal alamin. Ya, memang keluarga itu kan enaknya itu kan guyub, kalau orang Jawa bilang guyub itu kan ngumpul, ngobrol, enak, nyantai seperti itu. Nah, kalau memang tahu-tahu anak itu sudah gede, hobinya ngeluyur, hobi loh ya, atau dia suka untuk refreshing itu selalu di luar, selalu dengan teman-teman ya, refreshingnya itu seperti itu. Nah, itu yang pertama kali itu sebenarnya yang salah bukan anaknya dulu, yang salah ini orang tuanya biasanya. Orang tuanya bisa aja dulu itu hobinya refreshing, hobinya ngeluyur. Kalau udah ngeluyur tuh seneng di sini tuh, jauh dari rumah itu seneng di sini. Itu seorang tua loh ya, ini entah ayah entah ibunya itu seperti itu. Nah, kalau umpamanya ibunya nggak suka ngeluyur di rumah, pokoknya kalau umpamanya ibunya itu pulang kerja ya di rumah aja. Nah, ini dirunut ini biasanya bisa aja dari si ayahnya. Bagaimana ayahnya dulu itu bekerja, bagaimana ayahnya dulu sebelum bekerja itu kan diperlihatkan. Kalau memang ayahnya dulu pada waktu mudanya hobinya ngeluyur, pulang itu harus dijemput sama orang tuanya. Lah, ini kan sudah punya genetik dia. Lah, kalau sudah punya genetik itu nikah kemudian pengen anaknya itu tertib di rumah, lah ya nggak bisa. Itu namanya nyuruh tapi dia tidak mengerjakan. Nah, itu masuk ke dalam kabura matan indallahi yang taqulu ma la taf'alun. Nah, kemarahan Allah mendekat dengan orang yang menyuruh orang lain itu melakukan kebaikan, memberikan nasihat kepada orang lain untuk melakukan kebaikan tapi dia tidak melakukan. Nah, itu dosa besar karena Allah marah. Nah, di titik inilah yang harus diketahui. Makanya kenapa kajian-kajian Islam itu sebenarnya mengajak orang itu baik, mengajak orang itu baik, mau anak muda bagaimana caranya mengelola diri agar menjadi besok itu orang tua yang soleh atau soleha, itu ya harus belajar agama dengan baik dan harus dikerjakan. Ya, belajar itu harus dikerjakan, jika hanya cuma hafal aja, kalau hafal aja maunya nyalain orang nanti dia. Nah, harus dikerjakan. Nah, pada saat umpamanya anaknya ngeluyur hobinya, umpamanya anak mutung atau anaknya Pak Cici ini maunya ngeluyur, tidak betah di rumah, ini dari mana sebenarnya? Umpamanya kamu atau Haji C sama-sama nih, umpamanya Haji C itu nggak hobi ngeluyur, istrinya nggak hobi ngeluyur juga sih, nggak terlalu lah, ngeluyur sih punya tapi nggak terlalu. Tetapi kenapa anaknya nggak betah di rumah? Bisa aja anaknya itu nggak cocok dengan Haji C sama ayahnya, atau anaknya nggak cocok dengan ibunya. Itu sebenarnya harusnya orang tua tahu, kenapa anak saya itu kok nggak betah di rumah, itu harusnya tahu, sehingga dia akan mendidik anaknya. Paling tidak dia akan mendidik dirinya sendiri, gimana caranya anak saya itu jadi anak yang soleh atau soleha. Jadi bukan hanya nyuruh-nyuruh anaknya terus dia sendiri nggak taunya, nggak mau melakukan apa yang sama seperti dia suruh kepada orang lain sebenarnya. Nah, di titik inilah sebenarnya menjadi dasar. Ada umpamanya Haji C yang anaknya nggak betah di rumah karena apa? Nggak cocok sama
ibunya, umpama, namanya umpama. Tapi kalau ditanyain, kamu gimana? Oh, di rumah sama mama begini, terus nggak mau aku daripada dosa, dijawab. Nah, nanti ibunya dikasih tahu sama Cici, oh, kamu itu sama anak gini. Masa anak orang tua suruh nurut sama anak kan gitu? Lah kan salah semua jadinya. Nah, disinilah pentingnya muhasabah itu harus dikerjakan, difahami. Bukan persoalan orang tua itu harus nurut anak, bukan di titik itu. Tetapi mengajarkan atau menjadikan anak ini paham, dia harus hormat dengan orang tua. Nah, kalau orang tua itu menginginkan anak hormat kepada orang tua, ya orang tuanya berusaha belajar memahami, belajarlah hormati anak, atau belajarlah hormati suami, atau belajarlah hormati istri, kan begitu sebenarnya. Sehingga nanti anak di dalam perkembangannya itu ngerti, oh orang tua saya itu saling hormat, ya kan gitu. Sehingga si anak itu betah di rumah, ya betah, ngeluyur nggak lama-lama kan gitu. Bukan ngeluyur itu mau refreshing, enggak, dia melakukan aktivitas memang, tapi selesai ya pulang, aktivitas selesai ya pulang, begitu. Tidak umpamanya dia aktivitas di luar kemudian sampai jam 1, jam 2 malam, jam pagi maksudnya baru pulang. Lah ini kan ngeluyur namanya. Nah, disinilah yang harus kita ketahui, betah atau tidaknya anak di rumah itu juga tergantung orang tuanya. Jadi jangan menyalahkan si anak, enggak boleh juga, karena si anak juga nggak betah lihat orang tuanya gitu, karena selalu diajak berantem satu mamanya. Jadi kalau mamanya itu ada di Haji C harus ngasih tahu kepada istrinya. Sampai kapan dikasih tahu? Oh, sampai akhir hayatnya. Dikasih tahu, jangan seperti ini kamu sebagai orang tua umpamanya. Nah, sampai memahami, mengerti dan sebagainya. Yang penting kasih tahu terus. Kalau anaknya masih belum ini, di luar kendali, di luar pengetahuan istri, anak juga harus dikasih tahu. Karena nanti kalau anak dikasih tahu di depan istri, istrinya malah nyalain anaknya lagi. Kebanyakan gitu. Ya kan seperti itu. Jangan, itu harus di luar pengetahuan istri lah umpamanya. Sehingga anak itu juga nggak merasa malu dia disalahkan, tetapi dia juga mau mendengarkan. Kalau mamanya ayahnya baik kan dia mau juga dengerin. Tapi juga ayahnya ngasih tahu pada orang tua, istrinya, si ayah ngasih tahu pada istrinya. Di titik inilah keluarga ini sakinah sebenarnya. Nah, itu juga ujian. Keluarga ini menjadi ujian. Ya, si istri menjadi ujian suami, anak menjadi ujian suami. Bagi istri, anak juga ujian bagi si istri, ibunya, dan suami juga ujian bagi istrinya. Bagaimana kalau suami memberi nasihat, dia nurut apa enggak? Nurut waktu itu sehari, 2 hari, hari ketiga lupa lagi, kan begitu. Nah, di titik inilah harusnya difahami. Ujian demi ujian harus diselesaikan. Kecuali kalau mamanya ini, kalau Haji C, mamanya kamu punya anak, bukan hobi ngeluyur, memang sering ngeluyur kan gitu ya. Kenapa? Macem-macem di sini. Bisa aja kamu dulunya memang hobinya ngeluyur. Nah, itu Pak Ustadz, berarti kan ada 2 hal nih. Yang pertama lewat genetik, dari kecil terus ikut terus sudah masuk ke tubuh anak, atau lingkungan keluarga itu sendiri. Nah, gitu, itu Pak, yang pertama dari genetik. Iya. Yang kedua, orang tua berantem terus ya, jengkel anaknya, nanti lama-lama bosen dia denger, ini orang tua aku berantem mulu kan, ya pergi dia lama-lama. Kayaknya saya dari genetik nih Pak Ustadz. Yang mana genetik yang mana? Dulu kayaknya sih hobi saya juga gitu tuh. Hobinya ngeluyur. Kalau tapi anak saya sekarang sebenarnya bukan ngeluyur Pak Ustadz. Dia sudah tertib sekarang, alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Alhamdulillah bisa tertib. Ya, berarti harus gimana itu? Saya nih berarti yang salah ya Pak Ustadz ya? Enggak sih. Nggak boleh nyalain ke atas lagi itu kan, nggak boleh. Ya, nggak boleh. Karena kan situasinya kayak yang anak ini. Ya sebenarnya pertanyaan saya hanya satu. Oke, kamu mau nyalain ke ayahmu sama ibumu. Saya mau tanya, ayahmu sama ibumu hobi ngeluyur nggak? Ya udah berhenti, nggak usah. Ada. Ya kemana ada? Yang ibu. Yang ibu ngeluyur gimana nih? Ini ngeluyur atau wisata? Saya senang wisata. Wisata itu kan ngajak keluarga, kan beda sudah. Kadang dia nggak ngajak keluarga. Terus ngeluyur sendiri gitu sama teman-temannya.
punya perkumpulan ibu-ibu. Itu siapa tuh? Istri saya juga kayak gitu. Nggak perlu maaf loh Ji, saya anu loh Ji. Kok kebetulan kita sama, kita korban. Kok korban ya? Korban kok seneng kan gitu? Korban itu kan sedih, aduh, kamu korban seneng. Ya, nggak bisa. Ya. Oh berarti ada dari genetik, ada lingkungan di keluarga itu setelah besar itu. Setelah mulai besar tuh kan ngerti. Akhirnya kalau umpamanya nih anakmu itu umpamanya sama kamu itu selalu berantem terus. Nah, itu kan anakmu nggak suka. Anakmu umpamanya nggak berantem, umpamanya tahu perilaku kamu itu nggak baik, nggak suka juga lihat wajahmu itu malas gitu. Nah, ini macem-macem. Ada mama anakmu yang satu hobinya ngeluyur, yang satu itu di rumah aja. Lah, yang satu ngeluyur kan satunya nggak ikut ngeluyur, karena yang di rumah itu udah membudekkan dirinya, telinganya sebenarnya. Di rumah maksudnya di dalam kamar gitu? Dalam kamar mulu gitu. Jadi udah nggak mau tahu. Tapi dilihat tahu. Coba mamanya, kalau kamu ngomong sama anakmu yang di rumah terus itu, kalimatnya nyenengin atau nggak nyenengin? Kalau kalimatnya nyenengin, hebat anakmu sudah. Tapi kalau anakku kayak nyindir terus nih sama saya, lah berarti memang dia nggak suka sama kamu. Kan gampang cara nilai seperti itu. Tapi kalau dia omongnya nyenengin kamu, kayak ini anak baik insya Allah. Dia mencoba tidak melakukan aktivitas yang provokatif sama Ustadz. Kan dari awal dibahas cuma orang tua nih. Di pihak anak sendiri menghadapi orang tua yang seperti itu dan dia ini di hatinya ini kacau lah istilahnya. Udah nggak mau tahu di rumah aja, keluar nggak mau di rumah. Atau sebaiknya seorang anak tuh harus gimana, Ustaz? Nah, umpama nih, Tung nih punya anak kayak gitu, dilalah mamanya sama saya ke rumah. Kalau mau ngapain sih kamu ngeluyur, mamanya, wah habis ini papa saya begini kan curhat. Ya kan bisa aja ngomong lah, papamu itu orang tuamu, kamu harus hormat. Kamu nggak boleh marah. Kalau kamu marah, besok kalau kamu dapat suamimu itu yang sama seperti kamu dengan papamu, keras, kaku, emosional, kamu milih mana? Oh, saya nggak mau punya suami kayak gitu. Ya sudah, berubah. Nah, perubahan itu kan menjadi memahami dia, walaupun ada sesuatu yang tidak nyaman di rumah umpamanya atau ketemu dengan orang tuanya tidak nyaman, tapi karena dia menginginkan punya suami baik, akhirnya itu kan dinyamankan dan berusaha untuk damai dengan keadaan dengan orang tuanya, damai walaupun damai dengan keadaan, tapi dia berusaha damai. Nah, anak yang seperti ini bagus, seperti itu alhamdulillah baguslah, dia mulai mengerti. Nah, anak yang seperti itu jarang, tetapi ya memang harus jarang tapi ada lah. Makanya yang seperti itu ya mudah-mudahan nanti apa yang diharapkan itu benar-benar bisa terjadi selama orang tuanya nggak bikin masalah. Amin. Kan gitu. Kalau orang tuanya bikin masalah lagi, ya sudah. Ini aku sudah berusaha baik-baik, masih aja seperti ini lah. Udah, kebencian yang sebenarnya sudah mau hilang itu muncul lagi. Teng. Akhirnya ya gimana mau memaafkan, kan gitu akhirnya. Ya memang bukan tidak memaafkan, tapi kan kejengkelan itu selalu ada. Berarti si anak ini kerja keras ya untuk menanamkan akidah yang kuat ya menghadapi keluarga. Yang lebih kerja keras itu yang ngasih nasihat ke anak itu sendiri sebenarnya. Tempat curhatan. Iya, karena orang tuanya begitu. Gimana aja Pak? Nah, tapi kalau orang tuanya nanti kembali, ya Allah walam nggak ngerti, akhirnya akan dibalik bahwa nanti dapatnya pasangannya, anak-anaknya itu ya seperti keadaan sehari-hari itu. Nah, itu kan harus difahami. Kalau menginginkan keluarganya emang baik, harus dirubah mulai sekarang. Jadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah itu bukan hanya cuma doa, tapi kerjakan, saling memahami, saling mengerti, saling sayang, saling support, istilahnya saling menasehati. Kalau orang tua kepada anak, ya imam kepada istri saling menasehati, kan seperti itu. Istri tahu kalau sebagai makmum ya mau mendengarkan suami.
Kalau nggak mau Ustaz, lah kenapa tanyain kenapa kamu nggak mau? Kalau dikasih nasihat, tanya kan gitu. Kan nggak bisa berhenti. Oh, istri saya nggak mau. Lah kenapa dia nggak mau? Kan ditanya gitu. Karena dia belum melakukan. Nggak taunya jawabannya ini Ustaz, saya bisikin, iya saya belum kembali baik. Nah, kan udah jelas kan gitu. Kan sudah gitu kan ya sudah benar istrimu walaupun salah sebenarnya. Benar itu di titik belum mau menerima. Salah itu karena tidak mau menerima, kan sama di titik itu sebenarnya. Nah ini harus difahami bahwa kalau kita menginginkan keluarga kita itu insya Allah bertemu nanti di akhirat atau di surga, di dunia ini kita itu tempat untuk mengerjakan akhlak-akhlak baik kepada istri, kepada suami, kepada anak-anak, itu kan seperti itu, terhadap lingkungan juga. Nah, di situ mudah-mudahan nilai kita itu akan baik di hadapan Allah Ta'ala insya Allah ya. Nah, hal tersebut harus dikerjain. Makanya bagaimana anak itu bisa betah di rumah, ayo belajar orang tua. Kita sebagai orang tua harus bagaimana? Harus bagaimana? Kasih anak itu nyaman di rumah. Kalau orang tua itu ngomongnya itu provokatif, anak itu yang ada nilai-nilai baik nggak mau dia, pasti pergi dari orang tuanya. Nggak mau, nggak betah. Dia akan pergi karena apa? Diprovokasi terus. Takut nggak tahan melawan ya. Nah, takut dia nggak tahan melawan, akhirnya dia harus pergi. Karena apa? Dia memang harus menyelamatkan orang tuanya. Bukan karena dia marah, belum tentu dia marah, tapi dia menenangkan hati untuk tidak melawan orang tuanya. Mending saya yang pergi, yang ngalah kan gitu, daripada orang tua saya itu malah bikin dosa. Tidak tahu sebagai orang tua bagaimana, tidak tahu sebagai imam bagaimana, kan seperti itu. Begitu. Jadi tetap ilmu genetik itu tetap ada, karena tidak mungkin kalau bapaknya baik, ibunya baik, anaknya ngeluyur. Enggak. Berarti itu bukan anakmu, anak tetangga atau anak temenmu kan gitu. Tidak masuk ilmu genetik di situ Pak Ustadz ya? Masuk. Tapi lah kan genetik dari temennya itu, genetik itu gitu. Oh iya bisa itu ya. Genetik yang itu. Iya benar, tetap ada genetiknya ya, tapi bukan dari orang tua. Kan seperti itu, makanya harus belajar. Mulai saat ini kita harus belajar berjuang. Di dunia ini memang berjuang mengalahkan hawa nafsu kita, berjuang mengalahkan hawa nafsu, mengalahkan terus menerus, walaupun sulit terus menerus kerjakan apa saja, bicara yang baik. Kalau ada pembicaraan orang lain tidak baik, belajar untuk tenang, belajar untuk tidak menjawab, belajar untuk tidak seperti ini, karena orang itu nggak taunya saudara kita. Jadi belajar untuk tenang, tidak belajar untuk emosi seperti itu apapun bentuknya, sehingga nanti kita termasuk nanti di golongan orang-orang yang sabar, orang-orang yang bertakwa kepada Allah Ta'ala ya, insya Allah seperti itu. Jadi berdoa yang baik kepada Allah Ta'ala, ikhtiarkan apa yang menjadikan doa itu, ikhtiarkan. Kalau sakinah, ikhtiar dengan istri. Kalau dia masih nggak mau, tanya kenapa kamu nggak mau, tanya. Intinya kalau saya tanya, jangan diem. Kalau kamu diem nggak akan selesai sampai kamu mati nanti. Tanya kenapa dia nggak mau. Dan harus berani, laki-laki itu harus berani berbuat, harus berani bertanggung jawab. Iya, bertanggung jawab, harus berani seperti itu. Jangan berbuat terus berani delik, ayo ngapain, ngumpet aja ya. Harus difahami bahwa anak yang memang hobinya ngeluyur itu insya Allah disebabkan dari kedua orang tua. Lingkungan itu hanya membentuk aja. Insya Allah seperti itu. Mudah-mudahan ini manfaatnya. Amin. Allahu a'lam. Alhamdulillah, terima kasih banyak Pak Ustadz penjelasannya. Para pemirsa dan sahabat beriman dimanapun berada, demikian tadi penjelasan dari guru kita Pak Ustadz Danu tentang kasus-kasus yang bisa terjadi di rumah tangga atau keluarga kita. Tadi juga sudah diajarkan bagaimana kita berdoa, muhasabah supaya ini tidak terulang terus-menerus di dalam keluarga kita. Mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan bisa bermanfaat untuk kita semua, khususnya bagi diri saya, untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya Tung pamit diri, sampai jumpa di video kami yang lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.